Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Nur Samsam dari kelas C23E dengan NIM 230407551027. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Prestasi Akademik Siswa, sebuah kajian literatur tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Topik ini penting karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan siswa. Di Indonesia, terdapat sekitar 191 juta pengguna media sosial atau sekitar 73,7% populasi. Bahkan pelajar usia 12-18 tahun rata-rata menghabiskan waktu daring sekitar 7,2 jam per hari. Platform yang paling banyak digunakan adalah YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah media sosial membantu proses belajar siswa atau justru menurunkan prestasi akademik mereka? Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau yang biasa juga disebut kajian literatur. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai jurnal penelitian empiris yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai 2025. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan berbagai referensi yang relevan. Proses penelitian dilakukan dengan membaca, mencatat, lalu menganalisis hasil penelitian secara sistematis. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah memetakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi dampak media sosial. Serta yang ketiga, menemukan kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Adapun hasil temuan penelitian, berdasarkan analisis terhadap 14 studi empiris, ditemukan bahwa pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik bersifat dua sisi atau ambivalen. Beberapa penelitian menunjukkan dampak positif. Misalnya, TikTok dapat meningkatkan minat belajar siswa hingga 34%. Media sosial juga membantu kreativitas, partisipasi belajar, dan interaksi sosial siswa. Kemudian, di sisi lain, banyak penelitian menemukan dampak negatif, seperti menurunkan fokus belajar dari peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kecanduan akan sosial media. Dan yang ketiga, mengurangi waktu belajar peserta didik serta menurunkan minat belajar jika digunakan secara berlebihan. Artinya, media sosial sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik. Dampaknya tergantung pada bagaimana media sosial digunakan oleh siswa. Nah, penelitian ini menggunakan 3 teori untuk menjelaskan mengapa hasilnya bisa berbeda-beda. Pertama, teori uses and gratifications. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan penggunaan media sosial menentukan dampaknya. Jika digunakan untuk belajar dan mencari informasi, prestasi akademik bisa meningkat. Tetapi, jika digunakan hanya untuk hiburan dan pelarian diri, maka prestasi akademik cenderung menurun. Yang kedua adalah self-regulate learning. Teori ini menekankan pentingnya kontrol diri siswa. Siswa yang mampu mengatur waktu dan penggunaan media sosial cenderung tidak mengalami dampak negatif. Dan yang terakhir atau yang ketiga,
teori beban kognitif, di mana multitasking saat menggunakan media sosial dapat meningkatkan beban pikiran dan mengurangi kapasitas memori kerja, sehingga konsentrasi belajar menjadi terganggu. Nah, adapun faktor moderator. Penelitian ini juga menemukan 3 faktor penting yang mempengaruhi dampak media sosial terhadap prestasi akademik siswa. Nah, yang pertama yaitu kontrol diri, yaitu kemampuan siswa mengatur penggunaan media sosial. Yang kedua adalah literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan media sosial secara cerdas dan juga produktif. Dan yang ketiga, dukungan orang tua dan guru, terutama dalam pendampingan penggunaan media sosial. Semakin baik ketiga faktor ini, maka semakin kecil dampak negatif media sosial terhadap siswa. Kesimpulannya adalah bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa media sosial bukan variabel yang secara otomatis merugikan siswa. Pengaruhnya sangat bergantung pada tujuan penggunaan, kemampuan regulasi diri, dan pendampingan dari lingkungan sekitar. Karena itu, media sosial sebaiknya tidak hanya dilarang, tetapi juga diarahkan menjadi sarana pembelajaran yang produktif melalui literasi digital dan pengawasan yang tepat. Itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.